Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024 dan kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita masih seputar Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 yang akan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-58. Kita awali dengan doa. Dan Yesus, kami terima kasih. Kau menolong kami mengerti dan juga bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif dan proaktif. Sehingga setiap firman yang kami lakukan memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-58. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. This is the bread which came down from heaven. Not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. Ini kalimat ini diulang dalam ayat 50 telah kita bahas. Nah, dia ulang kembali. Dan kita tahu di dalam Alkitab, setiap persoalan yang dibahas dua kali, itu menunjukkan kepentingannya. Kata-kata yang diulang dua kali pun menunjukkan kepentingannya. Dan artinya Alkitab mau kita memberikan fokus yang sangat dalam terhadap apa yang diulang. Artinya Tuhan sendiri menyatakan ini penting loh. Itu maksudnya. Di ayat 50 telah dinyatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Kemudian di ayat 58 sekarang, diulang sekali lagi. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Perhatikan itu perkataannya. I am the bread of life. Akulah roti hidup. I am. Perkataan I am ini hanya boleh digunakan oleh Tuhan dalam konteks seperti ini. Dengan demikian, Yesus secara langsung mengatakan, aku Tuhan loh. Di dalam hal ini. Di sini dia orang merasa tidak suka kepada Yesus. Karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Tapi memang itulah kebenaran. Masalahnya bukan terletak pada Yesus yang mengatakan kebenaran. Masalahnya terletak kepada orang banyak, termasuk orang-orang yang hidup pada hari ini, yang menolak untuk menerima kebenaran. Yang lalu saya katakan, jika Yesus sebagai sumber kebenaran satu-satunya kita tolak, maka kita tidak memiliki sumber kebenaran lainnya. Maka kita akan mati dalam kebinasaan, terpisah daripada Allah itu. Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people perish for lack of knowledge, the knowledge of God. Nah, sekali lagi Yesus mengungkapkan, inilah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya, penekanan pada penggunaan inilah roti hidup. This is the bread of life, which came down from heaven. Ya, this is ini. Penekanannya pada ini. Ya, itu adalah untuk menjelaskan atau menyingkapkan suatu simbol, bukan untuk memperkenalkan sebuah gagasan yang baru. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Dia menunjukkan sebuah simbol di dalam hal ini. Roti hidup ini adalah simbol daripada Yesus Kristus. Yohanes 6:48, Yohanes 6 ayat 48 mengatakan hal yang demikian. Dan memakan roti itu berarti menerima dia sebagai yang diutus dari Allah Bapa. Memakan dia. Jadi ada sacrifice di dalam hal ini. Dia memberikan sacrifice kepada kita untuk dimakan. Artinya di dalam hal ini, kalau makan makanan fisik, seperti roti mana, atau roti yang kita makan sehari-hari, makan nasi, dan sebagainya, kita mengunyah dan menelannya masuk ke dalam lambung, berguna bagi energi yang kita butuhkan untuk kebutuhan fisik kita, untuk pertumbuhan dan sebagainya.
Tapi itu berlalu. Sementara sifatnya. Nah, roti hidup ini, kalau kita makan dalam artinya kita beriman menerima, bukan memasukkan ke dalam lambung, tapi memasukkan ke dalam hati. Iman artinya sesuatu yang berhubungan dengan hati. Sedangkan pengetahuan yang ada dalam pikiran kita menerima atau percaya dengan pikiran, itu pengetahuan. Percaya dengan hati, itu iman. Jadi dua hal yang kita bedakan di sini. Percaya dengan hati, percaya dengan pikiran. Percaya dengan pikiran, itu pengetahuan. Percaya dengan hati, itu iman. Di dalam hal ini. Nah, Yesus telah membuat perbedaan antara mana yang diberikan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Itu tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 setelah kita bahas minggu yang lalu. Dan roti hidup yang telah turun dari surga ini, yang kini disediakan oleh Allah dalam Yohanes 5, dalam Yohanes 6 ayat 51, mewujudkan Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Telah kita bahas juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Ya. Hal ini sebagian merupakan respons terhadap tantangan dari orang banyak. Respon terhadap tantangan dari orang banyak. Bikin lagi dong mujizat, mana gitu kira-kira ya tuntutan orang. Nah, Yesus mengatakan, aku ini lebih dari mana? Inilah roti hidup yang turun dari surga. Kamu minta mana turun? Ini dia, ini. Pointing to himself, menunjukkan sebuah simbolis. Kamu minta mana? Ini lebih dari mana? Ini roti hidup itu. Ini. That's me. I am the bread of life. Dia katakan, kalau makan mana, seperti nenek moyang di padang gurun, mereka makan, mati. Tapi roti hidup ini yang kamu makan, kamu terima dengan iman, membawa kamu kepada kehidupan kekal. Mana tidak? Jelas di sini. Ya. Walaupun mereka sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Mujizat pertama dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, dia merubah air menjadi anggur. Ada kemanisan, air tawar, anggur manis. Manis sesuatu di dalam kehidupan itu. Ya, manisnya kehidupan. Orang banyak tetap menuntut sekalipun mereka telah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka menuntut lagi, bikin lagi dong. Musa tuh, turunkan mana tuh. Bukan Musa. Bapakku yang di sorga yang memberikan itu kepada kalian melalui Musa. Di dalam hal ini. Itu mereka pengen lihat lagi sebagai keabsahannya. Mau keabsahan yang mana lagi? Aku ini lebih daripada mana? Yohanes 6 ayat 30 sampai 31. Yesus sebaliknya telah mengajarkan bahwa inilah yang telah dilakukan oleh perannya sebagai Mesias. Ya, perannya sebagai Mesias. Memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar makanan fisik yang dapat membawa kepada kematian. Dia tidak berbicara tentang fisik. Dia berbicara tentang rohani. Mereka tidak mengerti tentang hal ini. Masih tertutup bagi mereka karena mereka mengeraskan hati mereka di dalam hal ini. Roti hidup yang disediakan di dalam Yesus Kristus membawa kepada kehidupan kekal. Sedangkan mana di padang gurun hanya membawa kepada kehidupan jasmani yang bersifat hanya sementara. Ya, masih ingat kita berbicara? Let me recall your memory again. Mana diturunkan pada malam hari? Itu berbicara malam hari ini berbicara tentang kegelapan rohani. Yesus datang dalam wujud manusia pada saat yang tergelap di dalam kehidupan manusia yang terhilang arah. Yesus datang sebagai terang dunia untuk menyelamatkan orang. Mana itu bundar, melambangkan kekekalan karena lingkaran kita lihat tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Yesus mengatakan, akulah awal dan aku akhir, alfa dan omega, yang pertama dan terakhir, yang awal dan terkemudian. Nggak ada setelah dia, tidak ada sebelum dia. Dia turun di tanah. Yesus datang ke dunia. Pilihannya menerima atau menginjak dia. Artinya menolak dia. Trample like a rose trample on the ground. Seperti bunga mawar yang diinjak-injak. Atau mana yang turun ke bumi ini? Ya. Mana itu kecil melambangkan kerendahan hati. Dia Allah yang begitu besar. Datang dalam wujud manusia
lahir di kandang domba, bahkan mati diapit di antara dua penjahat. Kerendahan hatinya menerima semuanya ini. Dia berada di tengah-tengah fokus bahwa di tengah-tengah orang jahat, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dosa, aku datang untuk menyelamatkan. Reaksinya untuk menerima atau menolak ada pada manusia itu sendiri. Demikian juga dengan kedua penjahat ini. Yang satu membuka diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang lain tetap menolak, mati di dalam dosanya. Yang lain hidup. Yesus katakan, "Truly I say unto you, today you and I will be in paradise." Hari ini engkau dan aku berada di paradise itu sendiri. Ya, dia roti hidup itu yang memberi jaminan akan hidup kekal ini. Kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat yang ke-59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Sehari sebelumnya, Yesus melakukan mujizat di hadapan orang banyak. Satu-satu yang tercatat dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Satu-satu yang mencatat keajaiban ini, mujizat ini, yaitu memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk pria dan anak, belum termasuk wanita dan anak-anak. 5.000 pria, ya, memberi makan ribuan orang. Itu di hadapan publik, di hadapan umum. Jadi tidak tersembunyi, bukan private sifatnya. Di hadapan umum, tiap orang dapat melihat. Di pagi hari, orang banyak melakukan perjalanan melintasi laut Galilea yang sempit dan menemukan Yesus di mana? Di Kapernaum. Bagian awal dari dialog ini mungkin terjadi di jalan-jalan di Kapernaum dekat pelabuhan. Yohanes 6 ayat ke-24 menceritakan tentang hal ini. Namun dalam percakapan ini Yesus mengulangi beberapa poin. Ada tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35, ayat 48 dan ayat 51. Kerumunan orang banyak ini juga beralih dari mencari Yesus, mengeluh tentang ajarannya, dan menjadi berkelahi. Ya, kita lihat itu. Dalam Yohanes 6 ayat 24, orang mencari Yesus. Kemudian dalam Yohanes 6 ayat 41, mengeluh tentang ajarannya. Dan kemudian dalam ayat 52, berkelahi. Mulai dari mencari, mengeluh, dan berkelahi. Lihat tuh tingkatan-tingkatannya itu. Jadi tidak semua orang yang mencari Yesus berakhir dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Di sini kita lihat. Mencari Yesus. Perlu kita ingatkan tujuan mencari itu untuk apa? Apakah untuk melibatkan sesuatu yang bersifat rohani atau mencari entertainment? Ada mujizat dong seperti Herodes. Yesus menolak. Di dalam hal ini. Orang banyak ini juga menuntut sebuah entertainment. Ibaratnya sulap pada hari ini. Jadi motivasi daripada orang mencari Yesus itu bermacam-macam di dalam ini. Apakah orang membuat Yesus itu hanya sekedar jadi cukong, perkaya diriku, supaya aku kaya dari diriku kepada diriku untuk diriku sendiri. Apa demikian? Jadi karena itu kita perlu melihat masuk ke dalam gereja yang melengkapi jemaatnya dengan pengajaran-pengajaran yang mendekatkan kepada Kristus itu sendiri, bukan menjauhkan daripada Kristus. Dengan iming-iming kekayaan. Itu salah. Berapa sering saya mendengar, kalau kamu menjadi Kristen, masalahmu bebas. Siapa yang bilang? Tidak ada jaminan seperti itu di dalam Alkitab. Kalau ada, tentu tidak ada para martir yang disiksa, dibakar, disobek dan antara kuda yang ditarik. Para martir orang-orang Kristen zaman dulu. Ada yang dijadikan obor, dibakar, hidup-hidup. Seperti itu. Ada yang kepalanya dipenggal. Yohanes Pembaptis. Ya. Bukan berarti menerima Kristus masalah simsalabim hilang. Oh tidak. Yesus mengatakan sebagai guru dia mengalami hal sedemikian rupa. Sebagai murid kita tidak terlepas dari apa yang dialami guru. Ayat ini secara khusus mengacu pada sinagoga di Kapernaum. Pada titik tertentu selama percakapan, Yesus berpindah dari jalan terbuka di Kapernaum masuk ke dalam sinagoga, ke dalam bait Allah, yang akan memudahkan percakapan
antara orang di sana, berkumpul pada satu titik, berkumpul pada satu tempat, bukan lagi di jalanan. Perincian seperti ini menunjukkan bahwa banyak percakapan sebenarnya yang terjadi, yang tercatat dan dicatat di dalam Alkitab. Merupakan ringkasan penting, ringkasan. Bukan transkrip kata demi kata, bukan. Ringkasan dari sebuah pembicaraan. Gagasan bahwa Alkitab seringkali mencatat makna yang sebenarnya, bukan setiap kata harfiah memberikan makna-maknanya, dikenal sebagai ipsima vox. Jadi ipsima vox itu adalah suatu ungkapan bahwa Alkitab mencatat makna yang disampaikan oleh Yesus berbanding terhadap kata demi kata yang diucapkannya. Supaya jangan bingung. Jadi Alkitab meringkaskan itu, memberikan makna. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Ringkasan. Maknanya diberikan. Barang siapa makan roti ini, dia jelaskan, akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Barang siapa makan mana, akan mati. Jadi mana tidak membawa kepada kehidupan kekal, roti hidup yang turun dari surga akan membawa setiap orang yang memakannya, artinya beriman kepada Kristus ini, ke dalam kehidupan kekal. Kita lanjutkan dengan Yohanes 6, ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can understand it? Siapa yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup memahaminya? Maksudnya seperti begitu. I'm the bread of life. Keras loh kata ini. Itu mengacu pada pengertian mereka yang menginterpretasikan perkataan Yesus ini secara salah. Yaitu menunjuk kepada kanibalisme. Kesalahan pada mereka, bukan pada Yesus. Kalau kita menilik pada hal ini, kita wajib, pada saat kita tidak mengerti, membaca Alkitab lebih banyak lagi, karena penjelasannya harus berasal dari Alkitab. Izinkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jika Alkitab tidak jelas, janganlah kita memperjelas, artinya mengajar Alkitab. Itu salah. Alkitab harus ditafsir oleh Alkitab itu sendiri. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Penafsirannya bagaimana? Yesus katakan, barang siapa yang memakan roti ini akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya barang siapa yang beriman kepada anak Allah, kepada Yesus, seperti makanan dimakan masuk ke lambung, ini roti hidup dimakan secara iman masuk ke dalam hati. Maksudnya seperti itu. Jadi kita mengizinkan Alkitab, menafsirkan Alkitab. Jangan sampai Alkitab ditafsirkan dengan logika. Nggak kena. Ini sesuatu yang bersifat rohani. Istilah murid, disciple, disebutkan di sana, kadang-kadang digunakan dalam arti umum dan kadang-kadang merujuk pada sekelompok orang tertentu. Nah, murid-murid di sini adalah pengertian umum. Bukan yang dimaksudkan ke-12 murid. Itu adalah lingkaran dalam, inner circle-nya. Ya. Istilah Yunaninya untuk murid adalah matheton. Matheton. M-A-T-H-E-T-O-N. Matheton. Yang berarti siswa. Orang yang belajar. Orang yang duduk di kaki gurunya. Siapapun yang telah mengikuti Yesus dan belajar darinya, termasuk kita yang hidup hari ini, pada saat ini akan dianggap sebagai murid. Kita ini murid Yesus, karena kita belajar, duduk di kaki Yesus. Dia sebagai guru kita. Nah, ini tidak persis sama dengan ke-12 murid yang barusan saya katakan, yang berarti kelompok inti orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus sejak awal. Dia memilih ke-12 orang tersebut. Ya. Jadi ke-12 murid yang merupakan lingkaran dalam ini akan ada bersama-sama dengan Yesus pada saat perjamuan akhir. Orang yang lain kan enggak, murid-murid lain. Ke-12 murid ini akan ada bersama Yesus. Gambaran perjamuan akhir yang kita lihat di gambar-gambar atau lukisan-lukisan gitu ya, beda daripada keadaan aslinya. Itu kita lihat duduk rame-rame satu baris gitu.
Di dalam keadaan sesungguhnya kan bukan seperti itu gambarannya. Tidak seperti itu. Melingkar, duduk. Jadi ada keakraban di dalam hal ini. Kita lihat. Cuma di dalam gambar kita temukan sesuatu seperti itu. Ya. Ini tidak persis sama ya, murid yang dikatakan ini dengan ke-12 murid. Walaupun sama-sama murid. Ke-12 murid itu rasul. Lingkaran dalam yang ada bersama-sama Yesus pada saat perjamuan akhir. Nah, murid yang lain kan tidak. Kerumunan orang yang datang untuk melihat mujizat, seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 6 ayat yang kedua, sudah sangat tersinggung dengan ajaran-ajaran yang baru-baru ini. Yohanes 6 ayat 52. Kebanyakan dari mereka tampaknya menganggap makna dangkal dan kasar di balik deskripsi Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup. Ya. Yang lain termasuk mereka yang telah mendengarkan ajaran Yesus dari pengajaran-pengajarannya yang lain, menyadari bahwa dia berbicara secara simbolis. Akulah air hidup. Itu simbolis juga. Akulah pokok. Akulah pintu. Apakah waktu dia mengatakan pintu benar-benar dia terbuat dari besi, pintu besi, dari kayu, pintu kayu? Kan enggak. Itu kan sebuah simbol yang dikatakannya. Akulah pintu. Tidak ada jalan yang lain kecuali melalui pintu satu-satu ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam hal ini. Kita disebut sebagai domba. Apa lantas kita menjadi binatang? Itu kan simbol. Kita harus membaca simbol sebagai simbol dan mengartikannya. Ya. Namun sebagaimana ditunjukkan ayat ini, pesan ini masih sulit diterima. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang memakan dagingku yang benar-benar adalah makanan dan meminum darahku yang benar-benar adalah minuman, akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Wow, kanibalisme menurut mereka. Kalau nggak ngerti ya ditanya. Bukan diterjemahkan atas keinginan, berdasarkan keinginan sendiri dan kemudian menyerang Yesus dengan dugaan-dugaan yang salah. Salah satu kesulitan dalam pengajaran Yesus baru-baru ini adalah pada simbolisme daging dan darah serta roti dari surga. Ini simbolisme ini. Roti, ya, simbolisme daging dan darah serta roti hidup dari surga. Ini simbolisme-simbolisme yang sulit diterima mereka. Kesulitan lainnya apa? Kesulitan lainnya adalah gagasan bahwa Mesias tidak lain adalah raja militer politik yang penakluk. Artinya berhasil memenangkan. Nah, berbicara tentang perannya sebagai roti hidup dalam artian dikonsumsi menunjukkan adanya pengorbanan, bukan penaklukan. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Ini kan roti kan dikonsumsi. Betul kan? Roti dikonsumsi. Kalau dikonsumsi, dia bukan sebagai raja yang menaklukkan, tapi berkorban di dalam hal ini. Memang dia harus berkorban untuk membayar upah dosa manusia. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa dalam kitab Ibrani. Jadi dia harus menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat dengan mati. Bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk membayar upah dosa mereka. Karena upah dosa adalah maut. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, upah dosa mereka dibayarkan oleh Yesus. Bagi mereka yang tidak percaya, ya tidak. Tetap mati di dalam dosa mereka sendiri. Ada yang bertanya berapa lama orang itu berada di dalam neraka. Sampai dia berhasil membayar upah dosanya. Bisakah dia membayar upah dosanya dari usahanya sendiri? Tidak. Jadi dia berapa lama di neraka? Selamanya. Berapa lama orang itu berada di surga? Upah dosanya telah dibayar. Nggak ada utang lagi. Karena itu dia masuk surga dan selamanya berada di surga. Ini penting kita ketahui dengan persis. Jadi tidak ada tidak ada salah tafsir lagi. Bahkan pengikut Yesus yang paling setia sekalipun akan merasa terganggu dengan gagasan bahwa yang dijanjikan tidak dimaksudkan sebagai Yosua atau Daud yang lain. Kok bukan seperti Yosua yang menaklukkan, memenangkan. Daud yang berperang terus dan menang terus. Kok nggak seperti itu ya? Kok dia datang sebagai raja tapi kok mati?
di tangan manusia. Orang lupa bahwa dia telah mengatakan, telah menubuatkan di dalam kitab perjanjian lama juga oleh para nabi. Yesaya 53 menceritakan tentang ini, tentang Mesias yang harus berkorban dan mati. Tertulis di sana. Nah, mereka lupa di dalam hal. Ungkapan perkataan keras dalam bahasa Inggris disebut sebagai hard saying. Di sini muncul dalam bahasa Inggris dengan kekuatan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bahasa Yunani-nya. Jadi hard saying berbanding dengan bahasa Yunani-nya, hard saying ini cuma lebih kecil pengertiannya. Ajaran Yesus digambarkan di sini sebagai skleros. Kalau bahasa kedokteran, skleros itu skleroderma, keras, kaku. Ya, skleros yang di sini menyinggung atau tidak dapat ditoleransi. Pada hard saying di sini jauh lebih daripada hanya sekedar yang dapat membuat perasaan orang tersinggung atau menyebabkan pengajarannya yang tidak dapat ditoleransi. Lebih daripada itu. Orang itu merasa kesel banget sama dia. Marah banget. Bagi orang-orang ini, kata-kata Yesus bukan sekedar sulit diterima, namun juga tidak dapat diterima. Bukan hanya sulit, tidak bisa diterima. Mereka menolak untuk menerima kebenaran. Padahal kebenaran yang diterima, artinya kebenaran yang kita lakukan, kita aplikasikan, memerdekakan kita. Barang siapa memakan tubuhku yang, dagingku yang benar-benar adalah makanan, dan minum darahku yang benar-benar adalah minuman, akan diselamatkan, menikmati kehidupan kekal. Diterima artinya diaplikasikan. Diaplikasikan artinya kita beriman kepada apa yang diucapkan. Itu yang menyelamatkan kita. Jadi yang menyelamatkan kita adalah iman. Bukan perbuatan. Bukan menghafal di dalam hal ini. Saya membuat catatan di sini. Masalah perkataan Yesus yang dianggap keras. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai hard saying. Sehingga tidak dapat diterima oleh orang banyak, bahkan ditolak. Bukan terletak pada Yesusnya yang berkata-kata atau menyampaikan atau mendeklarasikan akulah roti hidup yang turun dari surga ini. Tapi pada diri mereka sendiri yang menolak untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. I'm the Messiah misalnya dikatakan demikian. Kalau orang mau menolak, apakah itu kesalahannya pada Yesus? Ya tidak. 7 kali 7, 49. Aku nggak percaya. Masalahnya pada siapa? Ya pada masalah orang yang tidak dapat menerima bahwa 7 kali 7 itu adalah 49. Dia dalam hal ini. Kebenaran yang diterima, saya ulang, kebenaran yang diterima dan diaplikasikan akan memerdekakan mereka. Menolak kebenaran sebaliknya menyebabkan mereka tetap terbelenggu dalam dosa dan ketidaktahuan mereka. Nah, Hosea 46 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya bacakan ya, Hosea 4 ayat 6. Ayat penting nih, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Kita lihat, siapa yang menolak? Karena engkaulah yang menolak. Jadi siapa yang menolak? Manusia. Maka aku menolak engkau juga di dalam hal ini. Jika engkau malu mengakui aku juga tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Itu adalah sebuah refleksi salahnya pada siapa? Pada manusianya. Bahasa Inggrisnya berkata seperti apa? My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Lihat di sini. Lack of knowledge. Lack of knowledge. Kurang pengetahuan akan Allah itu. Yang harus belajar. Di sini, because you have rejected knowledge. Not because there is no knowledge,
There are plenty of knowledge. Masalahnya di mana? You have rejected knowledge. Pengetahuan itu banyak di sana tentang Tuhan itu. Tapi engkau yang menolak kebenaran tentang siapa Allah itu. Bukannya tidak ada pengajarannya. Pengajarannya banyak di luar di sana. Engkau yang menolak. Jadi kesalahannya bukan pada Tuhan. Kesalahannya pada manusianya. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Kamu yang melupakan. Karena kalau kamu melupakan, jangan sampai dipikir seperti gini ya. Because, karena you have forgotten the law of God. Pay attention now. Pay attention. This is important. Okay? Because you have forgotten the law of God. Kamu melupakan hukum Allah. Kamu melupakan firman Allah. Nah, kalau kamu melupakan firman Allah, itu adalah pilihan, bukan? Yes, pilihan. Karena engkau melupakannya artinya secara aktif menolak. Bagaimana mungkin engkau mengajar anak-anakmu tentang firman? Mana mungkin? Kalau kamu menolak, kamu nggak percaya. Kalau kamu menolak berarti kamu tidak percaya. Atau percaya karena itu kamu tidak percaya karena itu menolak. Bagaimana mungkin mengajar anak-anak? Sehingga Allah juga mengatakan, I also will forget your children. Not because he wants to, but because you are not teaching your children because you rejected the knowledge. Bukan karena Allah mau melupakan, oh bukan. Tapi karena engkau tidak mengajarkan firman kepada anak-anakmu, anak-anakmu bertumbuh tanpa firman. Anak-anakmu bertumbuh tanpa pengetahuan akan Allah yang benar. Akan Yahweh, Allah yang hidup. Bagaimana mungkin mereka bisa diterima? Kita wajib mengajarkan anak-anak kita kebenaran firman Tuhan. Karena itu dalam Alkitab dikatakan, perkatakanlah firman itu pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berjalan, dan sebagainya. Jadi kita aktif mengajarkan kebenaran firman kepada anak. Para bapak-bapak, engkau imam dalam rumah tangga. Engkau wajib mendisiplinkan anak-anakmu dengan firman Tuhan. Sejak dini. Kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu, ya dia maha tahu, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka. Dia tahu dalam hatinya, dia belum ngomong aja. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, berdasarkan foreknowledge-nya, berdasarkan pengetahuannya, yang dirasakannya di dalam hatinya, sekarang dia ngomong. Yang ada di dalam hatinya ini, dia cetuskan dalam bentuk kalimat. Kalimatnya elokuen banget. Nggak menuduh. Dia bertanya. Dia mencoba mengerti. Dengan bertanya untuk mengetahui isi hati orang ini. Dia bertanya seperti ini. Adakah perkataan itu, aku larut hidup yang turun dari surga, perkataan itu, menggoncangkan imanmu? Ya, ini jenis kalimat ini kita pakai dalam ilmu psikologi, ilmu psikiatri juga. Could it be that you are shaken by the statement? Kita bertanya seperti itu misalnya. Jadi banyak dari pertanyaan-pertanyaan psikologi yang berasal daripada Alkitab. Don't worry, psikologi adalah sains yang banyak juga terdapat di dalam Alkitab. Yang telah ada sebelum ilmu psikologi itu muncul. Bahasa Inggrisnya dikatakan di sini. When Jesus knew in himself that his disciples complain about this, ke-12 muridnya itu complain, murmur, ngomel. He said to them, dia mengatakan kepada ke-12 rasulnya ini, does this offend you? Apakah itu menggoncangkan imanmu? Bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, does this offend you? Apakah ini membuat kamu tersinggung, menghinamu? Beda pengertian. Penggunaan simbolisme oleh Yesus telah menimbulkan kontroversi besar
di bait Allah, di sinagog. Dia telah mengklaim dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, melebihi mana yang diberikan kepada orang-orang Israel di padang gurun seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16, Exodus chapter 16. Mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka tidak dapat mengantarkan mereka kepada kehidupan kekal. Namun, roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, dapat mengantarkan mereka yang percaya padanya, kata kuncinya percaya padanya, ke dalam kehidupan kekal di surga. Simbolisme, simbol-simbol yang disampaikan oleh dia kembali ya. Dia telah mengklaim dirinya sebagai roti hidup. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 dulu telah kita pelajari ayat 1. In the beginning it was the Word. The Word was with God. The Word was God. Ayat 14-nya, the Word became flesh. Roti hidup yang turun dari surga. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah ini menjelma menjadi manusia. Diam di tengah kita, roti hidup yang turun dari surga. Okay? Yesus mengajarkan bahwa kepercayaan kepada Dia yang diutus Allah, yang memberikan seseorang kehidupan kekal, dan bukan ketaatan kepada perbuatan baik. Yohanes 6 ayat 27-29. Karena segala kesalahan manusia tidak lebih daripada kain kotor. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6. Isaiah 64 verse 6. Bahwa kekudusan manusia itu like a filthy carpet, seperti karpet kotor. Kalau bahasa Indonesia seperti kain kotor. Sekudus-kudusnya manusia, nggak lebih daripada kain kotor. Dosa yang tidak dapat dibersihkan kecuali beriman kepada Kristus yang membayar upah dosa ini. Yesus juga terang-terangan mengaku sebagai roti hidup dan menggunakan analogi memakan daging dan darahnya untuk menjelaskan keselamatan, berbicara tentang pengorbanannya di kayu salib. Mereka yang telah belajar dari Yesus mungkin tidak akan merasa kecewa seperti orang banyak di Kapernaum. Yohanes 6 ayat 24. Tapi mereka jelas tidak bahagia, mereka tidak puas dan mulai bergumam tentang hal itu. Ngomel, ngedumel. Istilah murid berasal dari bahasa Yunani tadi, mateton, orang banyak ini yang berarti siswa, dan bukan rasul ya. Seperti yang digunakan di sini, ini bisa merujuk pada salah satu atau semua orang yang mengikuti Yesus dan belajar darinya. Yesus tidak akan secara khusus membahas 12 anggota inti kelompoknya sampai nanti di dalam ayat 67 Yohanes yang ke-6. Ya. Kita nanti dibahas tentang 12 murid ini, lingkaran dalam ini. Kelompok ini masih merasa terganggu dengan apa yang mereka dengar. Bagi sebagian murid, ini mungkin hanya kebingungan sederhana. Bagi murid-murid yang lain, mungkin mereka merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa Mesias bukanlah pejuang yang menaklukkan, raja yang menaklukkan, seperti Daud. Yosua yang berperang menaklukkan musuh, menang. Tapi dia berbicara tentang roti yang dikonsumsi, berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang salib. Ya, kok raja bisa disalib? Berapa banyak sampai sekarang kita dengar orang menghina. Kok tuanmu berambut panjang gondrong? Kok tuanmu kalah disalib? Perkataan-perkataan ejekan seperti itu kita dengar. Yesus bertanya kepada muridnya, apakah mereka tersinggung dengan menggunakan akar kata Yunani skandalizo. Hal ini kurang lebih terlihat secara utuh dalam bahasa Inggris dalam arti scandalize, skandal. Seperti yang digunakan dalam konteks ini, kata tersebut berarti sesuatu yang sepenuhnya mengganggu pikiran dan niat seseorang. Mengganggu banget. Kasar banget. Keras amat. Konsep batu sandungan juga berhubungan dengan kata ini. Singkatnya, Yesus bertanya kepada para pengikutnya, apakah
ajaran baru yang dijelaskannya ini tentang roti hidup yang turun dari surga ini merupakan batu sandungan bagi mereka, menjegal mereka. Apakah mereka tersinggung? Apakah mereka terhina karena dia mengajarkan sesuatu kebenaran seperti ini? Kelanjutan perkataan Yesus pada ayat berikutnya menunjukkan bahwa dia berasumsi demikian. Dengan kata lain, Yesus berkata, baiklah, jika ini menyinggung perasaanmu, maka titik, titik, titik. Diserahkan kepada muridnya sendiri. Mau pergi? Nanti kita pelajari juga. You two wanna go? Go ahead. Rasul Petrus yang mengatakan, Tuhan, engkaulah kebenaran itu. Kepada siapa lagi kami harus pergi? Petrus yang sama yang mengatakan, Yesus mengatakan, menurut orang, aku ini siapa? Ada yang mengatakan nabi ini dan nabi itu. No, no. Menurut kamu, kalian, aku ini siapa? Petrus yang mengatakan, you are the Messiah, the Son of God. Yesus yang berkata, berbahagialah engkau, Simon bin Yona. Karena apa yang kau katakan itu tidak kau katakan dari dirimu sendiri, tapi diwahyukan oleh Allah Bapa. Kita melihat Petrus yang paling banyak berbicara juga memiliki pengetahuan-pengetahuan. Bukan selamanya benar. Dia pernah direbuke oleh Tuhan Yesus. Enyahlah engkau hai iblis. Waktu dia melarang Yesus pergi ke Yerusalem. Kita stop sampai di sini. 45 menit. Oh, kurang ya. Baru 40 menit. 5 menit lagi. Bentar. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Kita masuk dalam Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Lihat konteks sebelumnya ya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Ayat 62 ini mencoba menjelaskan ini. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia, roti hidup yang turun dari surga ini, naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Di mana sebelumnya? Ia berkata, aku turun dari surga. Di mana sebelumnya berada? Di surga. Bagaimana kalau kamu melihat anak manusia ini naik lagi ke tempat di mana dia berada? Artinya di surga. Kepada Nathanael dia mengatakan, hei kamu orang Israel sejati yang mengerti tentang Mesias, yang berkata tentang Mesias itu. Jadi kalau orang Yahudi ditambal dengan Mesias bukannya kurang, dia menjadi Yahudi sejati, komplit karena beriman kepada Kristus. Bahasa Inggris dari Yohanes 6 ayat 62 adalah, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? Naik ke tempat dari mana dia berasal. Para ahli melihat dua kemungkinan makna di balik pernyataan ini. Yesus mengawali ayat ini dengan menunjukkan reaksi beberapa muridnya terhadap ajaran-ajarannya yang baru-baru ini tentang roti hidup yang turun dari surga. Beberapa pengikut Yesus terkejut dengan pernyataannya tentang roti hidup dan apa artinya. Ya, Yesus memberikan penjelasan, tadi sudah kita bahas. Yohanes 6 ayat 41 dan ayat 52. Meskipun mereka telah mengikuti dan belajar dari Yesus, ajaran yang baru saja dia jelaskan sangatlah menantang. Yohanes 6 ayat 60. Pengajaran yang Yesus berikan bertentangan dengan banyak penafsiran tradisional Yahudi dan banyak perspektif duniawi. Dalam ayat sebelumnya, Yesus bertanya secara langsung kepada para muridnya, apakah ajaran yang mereka dengar menyinggung perasaan mereka? Apakah mereka tersinggung melalui pengajaran tersebut? Apakah mereka terluka? Apakah pengajaran itu merupakan batu sandungan? Dia tanyakan hal yang seperti itu. Istilah Yunani yang menggambarkan hal ini adalah scandalizo, scandalize dalam bahasa Inggrisnya. Apakah ini merupakan skandal pengajaran seperti ini? Batu sandungankah? Dia mau tahu isi hati mereka. Yang berarti sesuatu yang menyebabkan tersandung atau tersinggung. Scandalize. Melalui skandal orang tersandung. Seorang pemimpin negara atau pemimpin gereja yang melakukan perbuatan amoral. Skandal. Batu sandungan. Tersandung orang akibat daripada itu. Di sini, Yesus merujuk pada kenaikan Kristus kembali ke surga. Dari mana dia berasal.
Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Baik secara harfiah atau secara umum, Yesus membandingkan reaksi para pengikutnya terhadap perkataannya dengan kemungkinan tanggapan mereka ketika melihat kejadian di masa depan. Inilah yang membawa para sarjana ke dalam dua kemungkinan penafsiran atas pernyataan Yesus di sini. Kemungkinan pertama adalah Yesus bertanya apakah para muridnya ini juga akan tersinggung ketika mereka melihat Kristus dibawa kembali ke dalam kemuliaan. Apakah mereka merasa kecewa kalau dia naik kembali ke surga? Dari mana dia berasal? Dan kata lain, jika ajaran ini menyinggung perasaanmu, apakah engkau masih akan tersinggung ketika melihat aku kembali ke surga? Jika engkau tersinggung dengan pengajaran bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga, kamu tersinggung? Apakah ini juga berarti bahwa engkau juga tersinggung? Bahwa aku kembali ke tempat dari mana aku berasal. Roti hidup yang turun dari surga, kembali ke surga. Dalam segala kemuliaannya setelah selesai membayar upah dosa manusia. Tubuhnya yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa manusia ini, korban bakaran ini, diterima oleh Bapa. Dari mana kita tahu diterima? Dia bangkit. Kalau dia nggak bangkit, kita masih tetap hidup dalam dosa. Pertanyaannya adalah, apakah melihat kejadian di masa depan akan mengubah pikiran mereka? Atau justru memperdalam kebencian mereka? Akulah roti hidup yang turun dari surga. Tersinggung. Nah kalau itu tersinggung, lihat anak manusia ini naik kembali ke surga, lebih marah lagi dong. Yesus bertanya seperti itu. Dia ingin manusia menggunakan rasionya, logika di dalam berpikir. Kalau kamu tidak percaya akulah roti hidup yang turun dari surga, bagaimana mungkin kamu percaya bahwa aku kembali ke tempat dari mana aku berasal? Makna lain yang mungkin adalah dugaan bahwa jika pernyataan Yesus tentang dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, menyinggung perasaan mereka, maka pernyataan Yesus tentang kenaikannya kembali ke surga akan semakin menyinggung perasaan mereka. Berdasarkan penafsiran ini, Yesus sepertinya berkata, jika engkau tidak menyukai tentang pernyataan ini, tentang ajaranku ini, tentang apa yang kusampaikan yang adalah kebenaran, tunggu saja sampai engkau melihat apa yang akan terjadi nanti selanjutnya. Bahwa sesungguhnya apa yang kukatakan ini terjadi. Bahwa anak manusia, roti hidup yang turun dari surga ini, kembali ke tempat dari mana ia berasal. Wow. Yang berasal dari surga, kembali ke surga. Itu dia. Nah, kita yang percaya kepadanya akan kembali ke tempat di mana majikan kita berada, Tuhan kita berada. Di mana Tuhanmu berada, di situ engkau berada. Kalau Yesus Tuhanmu, engkau kembali berada di tempat dia berada, di surga. Kalau iblis yang menjadi Tuhanmu, Bapamu, engkau akan berada di neraka di mana dia berada. Jadi perlu kita mengambil keputusan, melihat kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran, mengambil tindakan beriman untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia roti hidup yang turun dari surga membayar upah dosa kita, sehingga di dalam dia, bagi kita yang beriman kepadanya, beroleh keselamatan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pendalaman Alkitab hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Bila Engkau meneruskan pembicaraan ini, mengajarkan kami melalui Roh-Mu yang kudus yang bercakap-cakap dan berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Baik live di sini maupun melalui YouTube. Terima kasih Bapak, bantu kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku yang aktif dan proaktif sehingga kami dimerdekakan. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup pengajaran ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.